Mbak Desti? Alhamdulillah sehat, Bu. Kesibukannya apa sekarang di rumah? Saya cuma sibuk sama tugas sekolah sama bantuin orang tua aja, Bu. Oh, Kerjaan jadi rumah. lagi sibuk ngerjain tugas sama bantuin orang tua aja ya? Iya. Nah, kemarin Mbak Desti kan menghubungi Ibu, katanya ingin menemui Ibu, ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sekarang silahkan Mbak Desti mengutarakan apa yang ingin Mbak Desti utarakan. Tapi sebelumnya Ibu minta Mbak Desti untuk Mbak Desti bisa menyampaikan semua yang sedang Mbak Desti alami secara terbuka kepada Ibu, karena agar Ibu juga bisa lebih memahami keadaan Mbak Desti. Dan tentunya Mbak Desti juga nggak perlu khawatir, apa yang kita bicarakan hari ini akan diketahui oleh orang lain selain kita. Jadi Mbak Desti bisa lebih mempercayakan apa yang ingin Mbak Desti sampaikan kepada Ibu. Begitu ya Mbak Desti? Iya, Bu. Nah, sekarang silahkan Mbak Desti untuk menceritakan apa yang ingin Mbak Desti sampaikan kepada Ibu. Jadi gini, Bu, permasalahan saya itu akhir-akhir ini saya merasa kalau tugas sekolahnya tuh banyak banget. Jadi saya merasa keteteran gitu loh, Bu, ngerjain karena banyak banget itu. Oh iya, jadi Mbak Desti ini merasa keteteran dengan tugas-tugas ya? Iya, benar, Bu. Kalau boleh tahu, keteteran tuh keteteran yang bagaimana ya Mbak? Ya, saya tuh kan ngerjainnya mendekati deadline ya, Bu, karena kalau deadline-nya masih jauh, saya nggak langsung ngerjain karena tuh idenya belum muncul gitu loh, Bu. Munculnya itu kalau agak nanti, terus saya mendekati deadline gitu baru muncul. Oh, jadi Mbak Desti ini merasa kurang bersemangat untuk mengerjakan tugas kalau belum sampai deadline-nya. Iya benar, Bu. Kalau masih deadline-nya masih jauh gitu, masih nggak semangat gitu ya? Iya. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Desti merasa seperti ini sudah mulai dari kapan? Sudah berapa lama? Mulai awal-awal kelas 11 gitu sih, Bu, kelas 11. Ya mulai kelas 11 ini sih. Oh, jadi Mbak Desti ini merasa mulai kurang bersemangat mengerjakan tugas kalau belum mendekati deadline itu mulai dari kelas 11 ya? Iya. Sekarang coba Ibu tanya, Mbak Desti mungkin pernah selama kelas 11 ini Mbak Desti mengerjakan tugas tidak mendekati deadline, atau Mbak Desti mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline. Itu Mbak Desti merasa pernah melakukan hal tersebut atau tidak? Pernah sih, Bu, pas masih awal-awal gitu, kelas 11 awal-awal. Oh, pernah. Berarti Mbak Desti pernah mengerjakan tugas jauh-jauh hari ya? Iya. Mbak Desti pernah mengerjakan tugas jauh-jauh hari. Kalau boleh tahu, Mbak Desti mengerjakan tugas jauh-jauh hari itu sekali, 2 kali, atau sering, atau bagaimana? Cuma beberapa kali sih, Bu. Oh, cuma beberapa kali. Dan itu ketika Mbak Desti sedang? Pas itu ada teman yang ngajakin. Karena awalnya kan ada tugas kelompok ya, Bu, jadi harus dikerjanya bareng-bareng. Nah, terus setelah itu sama kelompok yang tadi tuh ada tugas baru, saya diajakin lagi. Jadi ngerjainnya di awal setelah dikasih tugas itu langsung ngerjain gitu. Gitu. Jadi Mbak Desti ini lebih bersemangat mengerjakan tugas ketika diajak mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman yang lain. Kan gitu ya? Soalnya ada teman diskusinya, Bu. Oh gitu ya. Nah, lalu ketika Mbak Desti bersemangat mengerjakan tugas itu, siapa saja yang menyaksikan hal tersebut? Ya, ada teman-teman saya, teman-teman yang kelompok tadi. Iya. Sama ibu saya, Bu. Kan pas itu ngerjain tugasnya di rumah kan, di rumah saya. Jadi ada ibu saya, terus ada teman-teman gitu. Oh, jadi yang melihat Mbak Desti ketika Mbak Desti mengerjakan tugas jauh-jauh hari itu ada teman-teman kelompoknya tadi, dan ada keluarganya Mbak Desti yang di rumah gitu ya? Iya. Nah, sekarang begini, sekarang jika Ibu memiliki 5 tingkatan anak tangga yang terdiri dari 5 angka, dari angka 5 sampai angka 1, di mana angka 5 itu menunjukkan rasa malas Mbak Desti dalam mengerjakan tugas, dan angka 1 adalah rasa bersemangat Mbak Desti. Berarti kalau semakin turun, Mbak Desti semakin bersemangat mengerjakan tugas di jauh-jauh hari. Itu paham? Iya, paham, Bu. Nah, sekarang coba Mbak Desti sebutkan, sekarang Mbak Desti sedang berada di anak tangga nomor berapa?
mungkin 4 Bu. Oh, Mbak Desti sekarang merasa berada di anak tangga nomor 4, begitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, eh, kondisi yang seperti apa kok Mbak Desti bisa mengatakan kalau Mbak Desti ini berada di anak tangga nomor 4? Mungkin karena ini ya Bu, kalau di nomor 5 itu saya merasa saya benar-benar keteteran sampai tugasnya itu enggak selesai. Kalau keempat kan saya masih selesai gitu loh Bu tugasnya, tapi emang keteteran banget soalnya ngerjainnya mepet deadline banget Bu. Oh ya begitu, jadi Mbak Desti ini masih merasa kalau Mbak Desti ini tuh keteteran tapi masih bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut. Iya. Nah sekarang Mbak Desti coba bayangkan kalau Mbak Desti ini sekarang berada di anak tangga nomor 5. Kondisi seperti apa yang akan Mbak Desti alami? Ya mungkin saya akan lebih tertekan ya Bu ya, lebih tertekan, lebih bingung atau stres gitu Bu. Iya. Karena sampai nggak selesai, saya kan nanti kalau nggak selesai bingung ya Bu, nggak dapat nilai apa gimana gitu. Oh begitu, jadi kalau Mbak Desti berada di anak tangga nomor 5, Mbak Desti itu akan merasa lebih bingung, lebih stres, dan mungkin tugasnya juga nggak akan selesai, begitu ya? Iya benar Bu. Nah sekarang kan Mbak Desti tadi merasa Mbak Desti sedang berada di anak tangga nomor 4. Iya. Nah sekarang coba Mbak Desti bayangkan Mbak Desti ini ingin berpindah ke anak tangga nomor berapa? Ya 1 dong Bu, kan 1. paling bagus. Kenapa Mbak Desti ingin langsung berpindah ke anak tangga nomor 1? Itu kondisi yang seperti apa yang Mbak Desti inginkan? Ya benar-benar tidak merasa keteteran, merasa ya bahagia aja Bu menyelesaikan tugas di awal waktu gitu. Nggak keteteran lagi, benar-benar merasa nggak keteteran, plong gitu Bu. Oh, Karena udah ngerjakan ya. tugas. Jadi kalau Mbak Desti itu menginginkan dari angka 4 langsung berpindah ke angka 1 karena Mbak Desti merasa ketika Mbak Desti sudah berada di anak tangga nomor 1, Mbak Desti sudah selesai dari masalah keteteran mengerjakan tugas yang Mbak Desti rasakan tadi, begitu ya. Tapi apakah mungkin ketika kita menuruni sebuah anak tangga, kita langsung bisa melewati 2 anak tangga sekaligus begitu? Enggak Bu, nanti jatuh. Nah, itu jadi lebih baik Mbak Desti berpindah ke anak tangga nomor 3 dulu. Nah, jadi ketika kita melangkah kan satu langkah demi satu langkah, jadi lebih baik dari anak tangga nomor 4 Mbak Desti bisa berpindah ke anak tangga nomor 3, di mana kondisi tersebut kondisi yang seperti bagaimana menurut Mbak Desti? Ya lebih baik dari angka 4 mestinya ya Bu, lebih baik. Terus ya walaupun mungkin ngerjainnya nggak mepet deadline, sama saya agak nggak merasa keteteran gitu Bu. Ya, jadi kalau Mbak Desti berpindah dari angka 4 ke angka 3, di mana angka 3 itu Mbak Desti merasa bahwa Mbak Desti akan lebih baik daripada kondisi anak tangga nomor 4. Mbak Desti lebih tidak keteteran, dan mungkin Mbak Desti juga lebih bisa teratur dalam mengerjakan tugas. Bagaimana kalau Mbak Desti sudah berpindah ke anak tangga nomor 2? Kondisi seperti apa yang akan Mbak Desti alami nantinya? Berarti lebih bisa lagi ya Bu, lebih mungkin dari yang kalau sekarang kan di angka 4 4 itu mungkin 2 hari menuju deadline. Terus kalau anak tangga nomor 3 itu 3 hari menuju deadline. Kalau di anak tangga nomor 2 4 hari atau 5 hari sebelum deadline gitu Bu. Oh ya, jadi kan Mbak Desti merasa kalau anak tangga nomor 4 itu lebih mepet dengan deadline. Kalau ketika Mbak Desti berada di anak tangga nomor 5, mungkin Mbak Desti 2 atau 3 hari lebih jauh daripada deadline dalam mengerjakan tugas. Kalau anak tangga nomor 1 lebih jauh lagi karena biar lebih santai dalam mengerjakan tugasnya. Kalau bisa habis dikasih tugas terus langsung saya kerjakan gitu Bu. Ya. Nah, sekarang coba Mbak Desti sebutkan lalu apa yang
akan Mbak Desti lakukan agar Mbak Desti itu bisa mencapai anak tangga nomor 3? Kalau yang dulu itu kan saya bisa ngerjain karena diajakin teman ya Bu. Ya. Mungkin saya nanti juga bakal ngajakin teman lagi. Selain mengajak teman untuk mengerjakan tugas bareng, ada lagi nggak cara yang menurut Mbak Desti bisa membuat Mbak Desti lebih bersemangat mengerjakan tugas? Ada sih Bu. Pas ngerjain mepet deadline itu kan saya juga harus membangun mood biar idenya muncul. Ya. Nah, ya itu dulu Bu, menata mood gitu, menata mood biar idenya muncul. Oh begitu. Jadi Mbak Desti merasa ketika Mbak Desti mengajak belajar bersama dengan teman-teman, menata mood, itu akan membuat Mbak Desti lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas, begitu ya? Iya Bu. Nah, lalu apa yang dilakukan Mbak Desti ketika Mbak Desti agar bisa mendapatkan mood yang Mbak Desti inginkan tersebut? Biasanya saya makan makanan kesukaan dulu, terus sama kalau enggak tuh mendengarkan musik Bu, musik yang biar rileks gitu. Oh begitu. Jadi Mbak Desti suka makan makanan kesukaan Mbak Desti, kalau enggak Mbak Desti mendengarkan musik agar moodnya lebih baik gitu ya. Nah, mungkin selain mengajak teman belajar bersama atau meningkatkan mood tadi, mungkin Mbak Desti memiliki pengingat atau reminder agar Mbak Desti tidak lupa mengerjakan tugas ketika sudah ada deadline gitu. Mungkin Mbak Desti ada pengingat atau note atau list gitu? Saya belum pernah bikin kayak gitu sih Bu. Oh, belum pernah membuat seperti itu ya? Iya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa Mbak Desti lakukan untuk membuat Mbak Desti lebih bersemangat mengerjakan tugas. Jadi kayak bikin list tugas gitu ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya coba Ibu minta Mbak Desti untuk membayangkan sejenak, membayangkan perasaan Mbak Desti ketika Mbak Desti itu sudah mengerjakan tugas jauh-jauh hari dari tanggal yang diberikan, dari tanggal deadline yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Bagaimana perasaan yang Mbak Desti rasakan ketika saat itu terjadi? Ketika Mbak Desti sudah berhasil mengerjakan semua tugas dan itu sudah selesai 2-3 hari sebelum deadline yang diberikan. Ya merasa plong Bu, nggak ada beban, merasa senang, terus lebih banyak waktu luang buat bersantai. Gitu Bu. Jadi Mbak Desti lebih merasa santai, senang, plong, memiliki banyak waktu luang gitu ya Mbak Desti? Iya Bu, benar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah Mbak Desti ingin merasa yang seperti Mbak Desti sampaikan tadi, merasa santai, senang, plong, memiliki banyak waktu luang di hari-hari Mbak Desti selanjutnya? Ya pengen sih Bu. Nah, Mbak Desti kan juga ingin merasakan hal yang Mbak Desti sampaikan tadi. Iya. Lalu menurut Mbak Desti, langkah apa yang harus Mbak Desti lakukan untuk mencapai perasaan senang dan santai tersebut? Ya itu tadi Bu, ngajakin teman buat belajar bareng, terus apa lagi ya tadi, membangun mood, sama bikin list tugas. Oh iya, jadi Mbak Desti akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Mbak Desti akan mulai melakukan hal-hal yang Mbak Desti sukai agar mood Mbak Desti juga lebih baik gitu ya. Dan Mbak Desti juga akan mulai menulis list tugas untuk mengingatkan tanggal deadline dari tugas-tugas yang diberikan gitu. Mulai kapan Mbak Desti akan melakukan hal tersebut? Ya secepatnya sih Bu, kalau bisa. Secepatnya itu kapan? Besok? Hari ini? Ya mungkin mulai nanti ya Bu. Oh iya, jadi mulai nanti Mbak Desti akan membiasakan untuk mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline gitu ya. Dan Mbak Desti akan melakukan hal tersebut berapa lama? Mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu? Kalau 1 minggu kayaknya kecepatan ya Bu, saya 2 minggu aja deh.
Oke, baik Mbak Desti, akan mencoba untuk membiasakan diri mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline mulai besok selama 2 minggu ya Mbak Desti. Iya, dicoba Jadi dulu 2 minggu lagi Mbak Desti bisa bertemu Ibu agar kita bisa melihat perkembangan Mbak Desti dalam mengatasi rasa malas Mbak Desti ketika mengerjakan tugas. Gitu ya Mbak Desti. Iya Bu. Nah, bagus sekali. Jadi Mbak Desti sudah mengerti ya, sudah paham apa yang harus Mbak Desti lakukan dan langkah apa yang harus Mbak Desti ambil. Ibu yakin pasti Mbak Desti juga mampu melakukan hal tersebut. Jadi Mbak Desti juga harus bersemangat karena Mbak Desti juga tahu hal tersebut pastinya juga akan membawa hal baik dan menjadikan diri Mbak Desti menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu ya Mbak Desti? Iya Bu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Mbak Desti sampaikan kepada Ibu hari ini? Udah cukup sih Bu. Nah, sudah cukup ya. Jadi Mbak Desti sudah merasa cukup ya berbincang dengan Ibu. Iya. Bagaimana perasaannya setelah berbicara dengan Ibu hari ini? Ya, gimana ya Bu? Seneng sih Bu karena udah tahu nanti mau melakukan apa gitu, udah lebih jelas gitu. Oh iya, semoga Mbak Desti bisa melakukan hal tersebut dengan baik ya. Nanti 2 minggu kita bertemu lagi. Semoga Mbak Desti menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Bu. Nanti Ibu akan mengirimkan link Google Form ke nomor WhatsApp Mbak Desti ya. Nanti silahkan diisi. Iya Bu. Nanti malam mungkin Ibu akan kirim dan silahkan diisi oleh Mbak Desti gitu ya. Iya Bu. Kita akhiri kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Desti atas antusiasnya dalam mengikuti konseling. Semoga konseling ini bisa bermanfaat untuk Mbak Desti dan juga memberikan pelajaran kepada Ibu. Iya Bu. Sekian konseling hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Silahkan kembali. Terima kasih Bu.